Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Ilahi Robbi, yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah SMPN 5 Banjarsari tahun 2021 secara daring. Mudah-mudahan tidak membatasi semangat kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Bertemu lagi dengan saya, Fahmi Rudini. Pada sesi ini saya akan membagikan pengenalan cara belajar dengan penerapan kurikulum. Sebelum lanjut pada materi ini, kalian silakan siapkan catatan, lalu simak video ini sampai dengan selesai, dan silakan buat rangkuman di buku catatan kalian. Apa itu belajar? Belajar merupakan aktivitas yang mengarah pada perubahan yang positif pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contohnya pada bidang pengetahuan. Ketika kalian yang semula tidak bisa baca, tapi karena kalian belajar, maka kalian bisa membaca. Itu merupakan contoh dari bidang pengetahuan. Tujuan materi kali ini yaitu ada beberapa poin, diantaranya siswa dapat mengetahui belajar adalah tanggung jawab setiap siswa. Lalu ada siswa terhindar dari kegagalan dalam belajar. Siswa dapat mengatasi masalah yang muncul dalam belajar. Siswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar di jenjang SMP. Ini merupakan tujuan materi yang kita bahas pada sesi ini. Faktor keberhasilan dalam belajar. Faktor keberhasilan dalam belajar itu ada beberapa poin, diantaranya ada faktor bakat, faktor minat, sikap belajar, dan kepribadian. Untuk lebih mencontohkan kalian lebih paham, kita ambil dalam sikap belajar. Kalian bisa dikatakan berhasil dalam belajar itu karena sikap belajar kalian, misalkan disiplin belajarnya, semangat belajarnya, dan lain sebagainya. Terus untuk kita ambil contoh yang kedua dari minat. Misalkan kalian suka atau minatnya itu nyanyi. Berarti ketika kalian mapel seni budaya, berarti kalian pasti berhasil belajarnya. Kenapa? Karena minat kalian juga nyanyi. Karena pada mapel seni budaya itu ada pelajaran menyanyi. Ini merupakan poin-poin faktor-faktor dalam keberhasilan dalam belajar. Setelah ada faktor keberhasilan, tentunya pasti ada faktor hambatan dalam belajar. Faktor hambatan dalam belajar itu ada 4 poin ya, 4 poin. Saya ringkas, sebenarnya masih banyak, cuma saya ringkas. Kita ambil yang paling dominan ya. Contohnya itu karena malas. Penyakit ini tidak bisa atau sangat sulit dihilangkan. Lalu ada suka main game atau pergi ke warnet. Jadi ini juga sama penyakit yang sulit dihilangkan karena sekarang zamannya zaman main app dan Mobile Legend. Kita atau lupa dalam belajar. Lalu ada main sosmed yang berlebihan atau nonton drama Korea. Ini juga sama masuk faktor penghambat dalam belajar. Terus ada suka menunda-nunda. Maksudnya suka menunda-nunda ini adalah ketika misalkan kita dikasih PR atau ketika kita misalkan dikasih tugas oleh guru, maka kita akan menunda-nunda dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini merupakan faktor penghambat dalam belajar.
Di sini saya akan memberikan tips bagaimana kalian bisa sukses dalam belajar. Satu itu pandai membagi waktu, tekun dan ulet, disiplin diri, serta menjaga kesehatan. Ini merupakan tips kiat sukses dalam belajar. Belajar di rumah. Ketika kalian misalkan belajar di rumah itu harus bisa mempunyai waktu belajar rutin setiap hari. Sudah dijelaskan tadi ya. Kalau bisa usahakan 2 jam sehari kalian harus belajar di rumah. Terus jangan lupa juga diawali dengan doa. Beri waktu istirahat minimal 15 menit setelah belajar 2 jam. Artinya ketika kalian misalkan sudah belajar 2 jam, haruslah istirahat minimal 15 menit, jangan dipaksakan. Lalu lakukan pengulangan atau latihan setelah selesai. Contoh misalkan kalian pembelajaran kalian atau materi kalian sudah kalian baca semua, silahkan ulangi kembali supaya kalian lebih paham atau bisa lebih memahami. Lalu ada belajar di kelas. Di saat kalian belajar di kelas, kalian itu harus bisa rajin membuat catatan atau intisari pelajaran. Jadi kalian harus pandai membuat rangkuman, harus pandai mengambil setiap misalkan guru mengucapkan poin-poin penting, kalian bisa membuat rangkuman atau mengambil intisari dari mata pelajaran. Lalu ada jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Jadi ketika kalian ada soal, ulangan, harian, atau misalkan UAS ataupun ujian lain sebagainya, ketika itu kalian harus jujur, jangan saling contek-mencontek, jangan misalkan minta pada teman atau apalah, yang penting itu usahakan kalian jujur dengan jawaban kalian sendiri. Lalu disiplin dalam belajar. Jadi sudah dijelaskan tadi ya, bahwa dalam belajar, bahwa keberhasilan dalam belajar itu kalian harus disiplin. Tidak boleh misalkan masuk terlambat, terus di kelas ribut, tidak nulis, atau misalkan mengganggu atau misalkan memancing keributan di kelas dan lain sebagainya. Maka itu kalian bisa dikatakan tidak disiplin dalam belajar. Lalu ketika kalian belajar di kelas itu harus aktif bertanya dan ditanya. Ya, misalkan kalian ada materi yang kurang paham, silahkan tanyakan pada guru. Misalkan kalian paham, harus siap ditanya oleh guru. Itu merupakan tips belajar di kelas. Lalu ada mendengarkan penjelasan guru dengan baik, ya, sudah jelaskan tadi. Terus jangan malu untuk bertanya. Nih, kalau misalkan kalian ada materi yang kurang paham, silahkan tanyakan pada guru. Atau misalkan tanyakan pada teman kalian yang lebih paham gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Di sini saya akan membagikan media-media atau sumber-sumber yang bisa diakses oleh kalian. Kalian begitu belajar, tidak hanya patokan pada buku paket yang ada di sekolah atau misalkan lain sebagainya, kalian juga bisa mempelajari media atau sumber-sumber belajar itu lewat YouTube. Apalagi sekarang YouTube ini sudah populer ya, sudah populer. Kalian juga pasti sudah paham atau sudah tahu apa itu YouTube. Kalian manfaatkan YouTube ini untuk mencari sumber belajar. Tidak hanya kalian manfaatkan dengan menonton drama Korea. Tidak hanya kalian manfaatkan YouTube ini dengan nonton film. Tapi manfaatkan untuk mencari materi-materi belajar lainnya. Boleh saja, misalkan kita selingi misalkan nonton drama Korea boleh, tapi harus juga kita manfaatkan dengan mengakses materi-materi pembelajaran. Lalu ada Google. Nah, di sini Google juga bisa mengakses materi-materi pembelajaran ya. Kalian tinggal browsing di pencarian Google.
Lalu ada web Kemendikbud, kalian bisa mengakses di sini portal Rumah Belajar. Lalu ada Jenius, Ruang Guru dan lain sebagainya. Ini merupakan aplikasi tentang materi-materi pembelajaran di semua tingkatan SD, SMP, dan SMA. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di materi sesi lain.